Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi ya bersama aku Nelly. Seperti biasa guys, aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini yang mau aku lihat ada sebuah video yang berjudul Kota yang resmi pamit dari Indonesia. Inilah kawasan mati Indonesia yang ditinggalkan penduduknya. Jadi ini adalah beberapa kota guys yang dulunya boleh dikatakan ya kota, dan kalau kita kota ya penting gitu, tapi tiba-tiba ya jadi ke kayak kota mati gitu. Bisa jadi kalau menurut aku sih banyak ya, kayak orang yang tinggal di daerah pegunungan yang sering meletus itu kan banyak tuh yang ditinggalkan kampungnya ya guys. Oke, tapi sebelum kita putar video, buat teman-teman yang udah mampir sama aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung aja dulu guys, kita lihat dulu kira-kira kota apa saja ya yang pamit sama Indonesia, kayak bye gitu ya sama Indonesia. Oke, untuk video originalnya teman-teman silahkan mampir yaitu di Data and Fakta. Welcome to our channel. Welcome to our channel. Kalian mungkin tidak pernah menduga bahwa berbagai kawasan berikut pernah ramai sebelum ditinggalkan dan menjadi kosong melompong pada akhirnya. Alasannya macam-macam. Ada yang ditutup karena aturan baru, hingga yang paling sering karena eksploitasi dan bencana alam. Daripada hanya menebak, berikut daftar kota mati yang letaknya ternyata masih berada di Indonesia. Oke, kita lihat bareng-bareng. Yang pertama, Marina City. Kok aku baru dengar ya Marina City, di mana ini? Pernahkah kalian mendengar tentang Marina City? Sedikit asing memang. Maklum, tempat yang dulunya merupakan pusat perjudian tanah air tersebut telah kehilangan cahayanya. Gitu. Marina City terletak di Tanjung Riau, Sekupang, Batam. Lokasinya yang strategis dan dekat dengan pelabuhan besar membuat Marina City menjadi tempat singgah para ekspatriat dari berbagai negara. Paling banyak berasal dari Malaysia dan Singapura. Saking terkenalnya, Marina City diandaikan serupa dengan Las Vegas di Amerika Serikat. Apalagi berbagai bangunan klasik ala Eropa yang berdiri tegak di Marina City menambah kesan tersendiri bagi pengunjung. Gemerlap cahaya pun membuat tempat ini semakin semarak. Sayangnya, tempat tersebut kini tak bernyawa lagi setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melarang dan membuat praktik judi ilegal di bawah kepemimpinannya. Semakin lama, bangunan-bangunan indah yang sebelumnya menjadi tempat hiburan mulai ditinggalkan dan terbengkalai. Bahkan pantai yang dulunya ramai pengunjung menjelma sepi dan sunyi, menciptakan atmosfer berbeda dengan julukan kota mati yang membuat kawasan ini terdengar kian dramatis. Kemudian guys, Kota mati Tommy Soeharto. Apakah ini berhubungan Perum dengan Karawang Baru atau dikenal dengan Kota Mati Tommy Soeharto merupakan kawasan tak berpenghuni yang berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Kelari. Mengapa disebut Kota Mati Tommy Soeharto? Ternyata ada sejarahnya dan memang ada hubungan dengan anak dari Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto. Pada tahun 1991, kawasan tersebut ternyata merupakan lahan kebun karet. 2 tahun kemudian, 4 perusahaan milik keluarga Cendana mengambil alih lahan tersebut. Namun saat Orde Baru tumbang pada 1998, pengelolaan perumahan mengalami masalah terkait pembayaran pajak. Akhirnya di tahun 2015, penjarahan pun terjadi karena penghuni dan penjaga keamanan di kawasan tersebut mulai meninggalkan Perum Karawang Baru. Kini tersisa jajaran rumah kosong dengan kondisi rusak dan tak berpenghuni. Kesan angker tampak terasa setelah memasuki kawasan perumahan. Tak heran jika Kota Mati Tommy Soeharto menjelma jadi spot swafoto maupun priwet hingga menjadi tujuan para YouTuber membuat konten-konten horor. Meski disebut Kota Mati, nyatanya masih ada sejumlah warga yang menghuni kompleks tersebut walaupun hanya satu RW saja yang tersisa. Tinggal dikit. Desa Brastepo. Sunyi dan mencekam, bangunan berjejer ditinggal begitu saja, serta beberapa perabotan rumah dibiarkan berserakan di tempatnya. Akses masuk desa pun terbengkalai dengan belukar yang tumbuh di mana-mana, seakan melengkapi suasana sepi dari Desa Brastepo yang ditinggal begitu saja oleh penduduk.
penduduknya. Brastebo adalah salah satu dari beberapa desa di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Oh, Utara yang sudah tak berpenghuni. Berlokasi di kaki Gunung Sinabung ternyata Sultan menjadi Gunung alasan Sinabung. dari tidak memungkinkannya desa ini dihuni lebih lama. Bahaya Ya, ya. warga yang sempat tinggal di desa tersebut dipindahkan secara permanen akibat erupsi dahsyat Gunung Sinabung pada tahun 2013. Sejak saat itu, Brastebo sudah tidak lagi berpenghuni dan dijuluki sebagai desa mati. Desa mati. Bangunan-bangunan rumah, sekolah, dan rumah ibadah yang tersisa pun menjadi saksi bisu dari bencana alam yang cukup dahsyat saat itu. Wow, emang kesan horor. Desa Simacem. Gimana pula ini? Riwayat Desa Simacem memiliki nasib yang tak jauh beda dengan Brastebo. Sama terletak di kaki Gunung Sinabung, desa ini juga ditinggalkan penghuni akibat bencana alam yang menerjang tanpa ampun. Desa yang sebelumnya merupakan salah satu sentra penghasil sayur mayur ini kini hanya tinggal kenangan bagi warganya. Seluruh wilayah pedesaan tersapu bersih oleh awan panas dan guyuran lava panas pertama kali pada September 2013 dan terulang kembali pada Juli 2015, sekaligus menandai masuknya kawasan tersebut dalam zona merah. Kini bangunan hingga harta benda milik warga desa masih banyak yang tertinggal. Meski begitu, hanya tersisa reruntuhan yang tak mungkin untuk kembali ditempati. Benar-benar hanya tinggal kenangan. Next. 21 titik di Desa Sidoarjo. Pada 29 Mei 2006, tepatnya 17 tahun yang lalu, semburan lumpur lapindo pertama kali terlihat di Desa Siri, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kondisinya kini masih sama. Lumpur tetap menyembur meskipun tak sebanyak dan semburannya tak setinggi dulu. Asap putih yang menjulang ke atas menandakan jika lumpur tersebut panas, yang bisa kalian lihat dengan jelas di tanggul penahan lumpur di titik 21. Namun tetap saja, sepanjang perjalanannya, lumpur telah menenggelamkan rumah penduduk di sekitar lokasi tersebut. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun Liputan 6 per Februari 2022, tak kurang dari 600 hektar lahan terendam. Sementara rumah atau tempat tinggal yang rusak akibat diterjang lumpur sebanyak 1.683 unit. Para ahli geologi bahkan memperkirakan fenomena semburan akan berlangsung lebih dari 30 tahun. Fakta ini jelas membuat lokasi tersebut tak lagi berpenghuni, namun kini dimanfaatkan sebagai lokasi wisata oleh warga sekitar. Kampung Mati Majalengka. Pada dasarnya, desa mati yang dimaksud di sini merujuk pada sebuah blok yang berada di Desa Sidamukti, Kecamatan Majalengka. Blok Tarikolot namanya. Kampung ini dijuluki Kampung Mati karena tidak berpenghuni, sementara puluhan rumah masih dibiarkan dengan kondisi yang sudah kumuh dan kotor. Alhasil, kesan mistis tak terhindarkan terutama dari perspektif orang awam. Tak aneh jika Kampung Mati Majalengka kerap memenuhi kebutuhan konten video penelusuran yang dilakukan oleh para konten kreator. Sebelum kesan angker dan mistis itu muncul, dulunya kampung ini merupakan kawasan yang ditinggali oleh penduduk. Bahkan sampai dengan saat ini, masih banyak warga yang memiliki lahan pertanian dan kebun di sekitar lokasi. Hanya saja, pergerakan tanah yang terjadi tahun 2006 silam merusak 180 unit rumah dan sebanyak 253 kepala keluarga harus direlokasi. Pergerakan tanah, pergeseran. Kampung Mati Vietnam. Layaknya kawasan tak berpenghuni lainnya, Kampung Mati Vietnam diindikasikan sebagai salah satu lokasi angker dan menyeramkan. Bertolak belakang dengan nama, kata Vietnam dalam rujukan tempat di sini nyatanya tak berkaitan dengan lokasi tertentu. Sebab Kampung Vietnam sendiri merupakan sebuah perkampungan yang terletak di Kramat Jati, Jakarta Timur, Indonesia. Lalu mengapa disebut Kampung Vietnam? Berdasarkan teori populer yang beredar, Kampung Vietnam ini dulunya adalah tempat pengungsian tentara Vietnam. Mereka menghuni kawasan tersebut pada tahun 70-an hingga awal 80-an sebelum akhirnya dipindahkan ke Pulau Bintan. Setelah itu, kawasan beralih fungsi menjadi panti jompo. Namun sekitar tahun 2002 terjadi bencana banjir yang melanda. Akibatnya, penghuni panti jompo di sana dievakuasi dan bangunan tidak lagi digunakan. Kini, masih terdapat 13 kepala keluarga
di kampung Vietnam. Hanya saja, penempatannya diarahkan untuk berpencar-pencar guna memenuhi fungsi penjagaan. Itulah tadi sejumlah kawasan yang dulu ramai, namun kini ditinggalkan dan terbengkalai begitu saja, hingga mendapat julukan kota atau desa mati. Bagaimana pendapat kalian terkait hal itu? Menurut kalian, sebaiknya seperti apa kawasan-kawasan tersebut harus ditangani? Nah, teman-teman, itu dia ya videonya. Dari sekian banyak kota atau desa, kampung, segala macam yang dijuluki mati tadi itu, lebih banyak yang karena bencana ya, bencana alam. Jadi mereka terpaksa gitu meninggalkan kampung mereka. Terkecuali yang pertama tadi ya, yang tadi Marina City, yang katanya di Batam, itu ditutup sama Presiden Indonesia sebelumnya, Bapak SBY ya. Bagus itu, kayak itu katanya perjudian tadi itu apa itu. Kalau yang lain sih emang karena bencana alam ya kebanyakan ya. Kalau sebaiknya sih gimana ya, kalau yang dekat gunung itu yang sering erupsi sih emang bagus ditinggalin sih. Itu kan lokasinya bahaya nggak mungkin kan. Emang bagus sih itu ditinggalin aja, itu kan bahaya, bisa kita nggak tahu itu nanti gunungnya erupsinya kapan gitu ya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Kalau ada video, comment, share, subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you. Kalau untuk yang Marina City